Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya. Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita bisa merenungkan mengapa gereja di Kabupaten Kuningan ini juga memberikan pelayanan di bidang kesehatan dengan mendirikan rumah sakit dan mengelolanya, juga dengan mendirikan sekolah dan mengelolanya, juga dulu itu mengawali usaha ternak dengan segala pengelolaannya. Jawabnya sederhana, karena gereja itu memang harus menghadirkan kepedulian sosial, kepedulian terhadap hal-hal yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan semangat seperti itu sebenarnya juga masih terus berlangsung. Maka kita tidak heran kalau gereja itu juga punya ajaran namanya ASG, ajaran sosial gereja. Kita juga tidak heran kalau WKRI sebagai ormas itu diwajibkan untuk juga mempelajari dan menghidupi semangat ajaran sosial gereja. Inilah gereja yang harus hadir memperlihatkan pedulinya terhadap masyarakat. Maka memang harus peka. Masyarakat itu punya masalah apa? Entah masyarakat dalam arti yang kecil maupun dalam arti yang luas, yang memang bisa dijangkau pedulinya. Itu juga yang menyebabkan mengapa ketika rapat Dewan Rasi Kamolia yang terakhir, malah selama 2 bulan, saya mengajak kepada para pengurus, ayo kita sebut masalah-masalah keluarga, sel masyarakat yang ada di sini itu apa saja, dan kita harus tanggap. Tapi untuk ke sana kita mulai dari tahap 1, kita inventaris masalah-masalah keluarga yang muncul itu apa saja. Puji Tuhan dengan lancar bisa menyebut, dan ternyata kalau direnungkan lumayan jumlahnya, lumayan bobot beratnya. Lalu saya bilang kita nggak boleh merem, kita nggak boleh menutup telinga. Kemudian tadi malam di Talahap setelah misa, saya ngobrol dengan beberapa pengurus. Saya tanya, kalau masyarakat sini yang lebih luas dari Talahap ini, sekarang ini apa sih yang dihadapi? Tapi yang penting, puji Tuhan mereka bisa menyebut. Yang disebut, yang muncul, yang banyak dibicarakan tadi malam adalah mengenai hama monyet yang memang menghancurkan sumber hidup para petani yang hidupnya mengandalkan ladang. Hari Minggu yang lalu ketika misa di Cibunut, sebelum misa saya ngobrol dengan beberapa pengurus mengenai masalah apa yang dihadapi oleh masyarakat sini. Mereka menyebut yang pertama kesulitan air, lalu yang kedua hama monyet yang merusak ladang. Bahkan juga sudah mulai ada monyet yang ke hubungan rumah lalu pelorotin gentengnya, sehingga dikhawatirkan nanti kalau hujan bagaimana itu. Saya menjadi ingat ketika di bidang temu, saya bertanya apa masalah yang muncul di sini. Yang disebut juga sama, hama monyet. Di Susuru belum tahu, besok mau ke Susuru dari bidang temu, saya akan mendalami ini. Saya banyak merenung, kita juga mudah-mudahan banyak merenung mengenai masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat. Entah itu masyarakat yang paling kecil yaitu keluarga, maupun masyarakat yang lebih luas. Sekarang ini masalah yang dihadapi itu apa? Dan kita memang tidak boleh menutup mata dan telinga, harus masuk ke level di tingkat itu. ASG, ajaran sosial gereja, semangat sosial gereja, itu sampai di tingkat itu. Jadi harus lebih dari sekedar ikut upacara bendera,
harus lebih dari sekedar ikut rame-rame, harus sampai masuk ke level yang memang mengganggu kehidupan masyarakat. Saya tersentuh ketika ada umat yang mengatakan kalau monyet itu hanya satu hiburan, tapi kalau ratusan dan menyerang ladang itu bukan lagi hiburan, itu hama monyet. Maka mulai minggu ini saya banyak belajar dan akan terus belajar mengenai bagaimana menghadapi hama monyet. Dulu monyet sedikit, tapi populasinya ini enggak ditekan, lalu bertambah terus karena monyet tidak menganut paham keluarga berencana. Saudara sekalian terkasih, dalam Injil tadi Yesus berkata, siapa ibuku, siapa saudaraku? Yaitu yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya. Kalimatnya singkat, tapi masalahnya adalah bagaimana supaya ini bergema. Kita bersyukur bahwa gereja itu mengadakan bulan kitab suci nasional setiap tahun. Dan juga bersyukur karena setiap kali mengadakan bulan kitab suci nasional setidaknya ada 4 pertemuan. Tapi ingat, yang paling pokok yang harus dicapai dengan segala macam kegiatan adalah membantu supaya umat itu tekun membaca dan merenungkan kitab suci. Itu dulu. Itu pintu masuk untuk mendengar dan melaksanakan. Jadi ada urutannya. Urutan yang pertama adalah membantu supaya umat itu tekun membaca dan merenungkan kitab suci. Lalu nanti pelan-pelan pasti akan bekerja sabda itu sehingga orang dimampukan untuk melaksanakan. Syukur ada kelompok-kelompok yang mulai menyadari ini, menyadari tujuan utama yang mau dicapai oleh BKSN, bukan jumlah pertemuan, bukan jumlah yang hadir, bukan suasana sharingnya, bukan. Yang paling utama yang hendak dituju adalah bagaimana membantu umat supaya semakin banyak umat yang tekun membaca dan merenungkan kitab suci. Kita percaya kalau ini terjadi, maka akan ada begitu banyak orang yang digerakkan oleh apa yang menjadi kehendak Tuhan, yang tidak lain adalah menyelamatkan hal-hal penting, bukan sekedar meramaikan dengan macam-macam kegiatan, tapi menghadirkan Tuhan yang memang ingin menyelamatkan, ingin membantu di bidang hal-hal yang penting. Inilah ibuku, inilah saudaraku. Ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakan. Mudah-mudahan bulan kitab suci nasional juga berkat kita, membantu umat untuk semakin peka, semakin dekat dengan sabda Tuhan. Dan kita percaya kalau orang dekat dengan sabda Tuhan, orang juga akan dituntun untuk semakin peduli terhadap masalah-masalah sosial, masalah-masalah yang ada di masyarakat, entah itu kelompok kecil, keluarga maupun yang lebih luas. Tuhan memberkati.